Kalau misalkan keluar gajinya bulan Juli, maka gaji April sampai dengan Juni dirapel dibayarkan bulan Juli. Seperti itu. Mau lulus Latsar dengan nilai memuaskan? Yuk, gabung kelas Latsar. Cari tahu infonya di t.me/kelas-latsar. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Bas Channel. Kali ini kita akan membahas tentang yang paling penting, yang paling sensitif ya ini buat teman-teman. Langsung saja kita akan membahas tentang gaji. Ini Gaji. mungkin Pak Bas Masalah ini duit. paling sensitif. Ya, masalah uang, masalah duit, masalah cuan. Nah, ini yang paling teman-teman sering pertanyakan. Jadi langsung aja Pak Bas. Nah, ini kan teman-teman sudah ada yang masuk bulan Maret, ada yang masuk bulan April, dan mungkin nanti paling lambat kapan dan juga kemungkinan gajiannya seperti apa. Nah, dan yang juga ditanyakan teman-teman, dirapel atau enggak seperti itu. Mekanisme rapelnya itu seperti apa biasanya yang sudah Pak Bas pernah alami. Langsung saja dijelaskan. Oke, langsung to the point ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya CSN 2021 yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gaji dan beberapa permasalahan yang sering dihadapi CPNS ketika penerimaan gaji nanti. Nah, langsung saja sebelum kita membahas tentang gaji, kita akan baca sekilas tentang aturan mainnya, aturan induknya tentang gaji PNS ya. Oke, sudah terlihat ya di sini ya. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977. Nah, ini aturan induknya ini ya, tentang gaji PNS. Adapun yang peraturan-peraturan sekarang itu hanya bicara nominalnya, tetapi aturan mainnya itu sebenarnya ada di peraturan gaji PNS peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977. Nah, di sini saya akan menyoroti tentang gaji pokok. Nah, di dalam pasal 4 ini sudah jelas ya, PNS yang diangkat suatu pangkat menurut peraturan pemerintah ini diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana dalam lampiran 2. Oke, jadi setiap PNS itu nanti akan digaji berdasarkan golongan ruang. Bagi teman-teman yang melamar menggunakan ijazah D3, maka golongan ruangnya 2C. 2C nanti di tabel itu ada sendiri gaji pokoknya. Kemudian yang kualifikasi pendidikannya S1 atau sarjana, maka golongan ruangnya adalah 3A dan nanti gaji pokoknya mengacu pada golongan ruang 3A. Nah, di pasal 5 seorang yang diangkat menjadi CPNS, calon pegawai negeri sipil, diberikan gaji pokok 80%. Nah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Jadi di tabel gajinya itu nanti misalkan 2C ya, 2C gaji pokoknya berapa? Misalkan 2 juta, maka nanti teman-teman dikalikan 80%-nya misalkan menjadi 1,8 juta. Itu gaji pokoknya ya. Sementara untuk yang 3A nanti gaji pokoknya berapa dikalikan 80%. Oke, sampai di sini pasti teman-teman sudah tahu ya kalau CPNS itu gajinya 80%. Nah, di sini di pasal 5 ayat 2 kepada CPNS yang telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat dihitung untuk menetapkan gaji pokok diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerjanya. Nah, di sini pengalaman kerja yang dimaksud ini bagi teman-teman yang eh, sudah honorer ya, honorer di instansi pemerintah atau bekerja di instansi swasta, maka teman-teman bisa mengajukan PMK atau peninjauan masa kerja. Nah, PMK ini seperti yang dulu pernah saya bahas, ini bisa teman-teman ajukan ketika teman-teman masuk
CPNS nanti bisa menghubungi ke BKPSDM-nya untuk mengajukan PMK. Nah, jika teman-teman nanti banyak yang menanyakan PMK, jika nanti di sini videonya ada yang nge-like banyak dan share, nanti akan saya buatkan videonya tersendiri tentang PMK, peninjauan masa kerja ya. Bagaimana mekanismenya, syarat-syaratnya apa aja, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi intinya teman-teman yang mempunyai pengalaman kerja sebelum CPNS, ini bisa diajukan agar teman-teman mendapatkan gaji pokok yang lebih dibandingkan gaji pokok standar. Seperti itu. Tapi infonya itu setelah kemarin itu sempat dengar itu setelah diangkat PNS Pak baru bisa PMK atau bagaimana ya Pak? Nah, sebenarnya ketika verifikasi berkas BKN itu sebenarnya bisa, tetapi karena alasan untuk percepatan biar lebih cepat proses pemberkasannya itu dinolkan oleh panitia. Jadi Oh, nanti bisa diurus ketika teman-teman masuk kerja. Seperti itu masalah gaji. Kemudian teman-teman juga nanti dapat kenaikan gaji berkala, kemudian kenaikan gaji istimewa. Ini ada aturannya, teman-teman nanti bisa download ya aturan mainnya seperti apa. Nah, teman-teman nanti bisa mendapatkan kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun ya, telah melaksanakan masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala. Nah, kenaikan gaji berkala ini diberikan biasanya 2 tahun sekali. Nah, nanti di sini ada peraturannya juga, termasuk selain gaji pokok, ini ada tunjangan. Di samping gaji pokok kepada PNS juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Nah, tunjangan keluarga ini diberikan bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, mempunyai istri atau suami. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya 5% dari gaji pokok. Seperti itu. Kemudian kepada PNS yang mempunyai anak, baik anak kandung maupun anak angkat ya, yang berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2%. Jadi tadi tunjangan istri atau suami itu 5%, tunjangan anak itu 2%. Nah, tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diberikan sebanyaknya 3 orang anak, termasuk 1 orang anak angkat. Seperti itu. Jadi maksimal itu 3 anak. Seperti itu. Bagi PNS yang anaknya lebih dari 3 ya, anak yang keempat dan seterusnya tidak ditanggung. Seperti itu ya. Kemudian teman-teman PNS nanti juga mendapatkan tunjangan jabatan tertentu. Tunjangan jabatan. Jadi untuk yang prakom itu misalkan yang 2C nanti dapat tunjangan jabatan 360.000. Kemudian untuk yang 3A, yang ahli pertama mendapatkan tunjangan 540.000. Seperti itu. Nah, selama CPNS ini belum dapat untuk tunjangan jabatan, tetapi teman-teman nanti mendapatkan tunjangan jabatan staf ya atau pelaksana, itu nominalnya kalau yang golongan 2 itu 180.000, golongan 3 185.000. Silakan teman-teman bisa dicatat atau bisa diputar ulang ya kalau pengen ya. mendapatkan yang lebih. Oke, sampai di sini sudah cukup ya bahwa PNS nanti mendapatkan gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Seperti itu. Nah, silakan Mas Arief, pertanyaan-pertanyaannya bisa disampaikan ke sini. Ya kembali lagi Pak yang tadi Pak. Untuk CPNS itu bisa mendapatkan gaji itu kapan seperti itu dan apakah Kak dengar-dengar ada isu di rapel dan lain sebagainya itu mekanismenya seperti apa sih Pak? Jadi biar kita juga mempersiapkan finansial kita ketika pertama awal masuk kerja seperti Kelas Dupak Prakom. Cari angka kredit, semakin mudah. Dapatkan informasinya di t.me, sales kelas Dupak Prakom. itu Pak. Oke, ini kan kita gaji pertama ya. Gaji pertama itu tidak terlepas dari kapan teman-teman masuk kerja.
Oke, masuk kerja kapan? Misal masuk kerja 1 April. Masuk kerja 1 April 2022. Nah, ketika masuk kerja, maka teman-teman baru diminta membuat rekening gaji. Ya kan? Nah, proses pembuatan ini kan kolektif. Prosesnya kolektif. Oke, prosesnya kolektif. Kemudian nanti ketika teman-teman masuk kerja, itu nanti menghubungi bendahara gaji. Oke ya, menghubungi bendahara gaji itu biasanya nanti diminta fotokopi SK CPNS, kemudian fotokopi SK SPMT, kemudian nanti fotokopi kartu keluarga bagi yang sudah menikah atau yang belum tetap fotokopi kartu keluarga dan ini ya KTP ya. Seperti itu. Nah, nanti kaitannya apa? Untuk yang berkeluarga ini wajib update ya. Bagi teman-teman yang pada saat proses pemberkasan itu belum punya anak atau belum menikah, mohon untuk segera melaporkan ke bendahara agar bisa sekalian diproses untuk tunjangan istri dan tunjangan anaknya. Nah, bagi teman-teman yang baru menikah, maka dilengkapi juga fotokopi legalisir akte nikah ya, akte nikah atau buku nikah. Kemudian dilengkapi juga fotokopi akte anak jika sudah punya anak agar mendapatkan tunjangan anak. Nah, ini nanti diberikan seperti itu. Nah, nanti dari bendahara gaji akan mengkoordinir ya, mengkoordinir CPNS di unit kerja. Kemudian baru diajukan ke bendahara gaji yang ada di DPP KAD atau sekarang ada yang menyebutkan BPK PAD. Kalau di sini seperti itu singkatannya. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan apa itu? Pendapatan keuangan daerah atau apa itu? Pokoknya seperti itulah. Ini yang ngurusi bendahara gaji di kabupaten atau kota itu namanya ini. Seperti itu ya. Nah, nanti biasanya prosesnya sekitar 2 sampai 3 bulan. Jadi kalau misalkan teman-teman kan masuk April ya. Masuk April, maka bisa gajian itu sekitar bulan April, Mei, Juni. Mei atau Juni. Itu baru gajian. Terima gaji. Kemudian untuk yang gaji April sampai dengan Mei misalkan ya. 2-3 bulan berarti, sorry ya, ini Juni, Juli ya. Juni atau Juli. Nah, nanti gaji April sampai Mei ini dirapel. Nanti dibayarkan Juni misalkan. Juni. Kalau misalkan keluar gajinya bulan Juli, maka gaji April sampai dengan Juni dirapel dibayarkan bulan Juli. Seperti itu. Jadi Iya, memang
memang ada prosesnya ya, Cukup nggak bisa cukup langsung lama instan berarti ya. ya. Ya, Apalagi yang masih eh, fresh graduate ini pastinya kan butuh ini juga ya Pak, perencanaan finansial yang matang dan juga kalau mungkin mereka merantau seperti itu. Nah, ini kan juga cukup eh, membingungkan ya, apalagi kalau kita harus prihatin selama itu. saya pikir Nah, kalau ini fresh graduate itu anu ya, kalau masih ikut orang tua nggak masalah ya. betul. Tetapi kalau misalkan sudah berkeluarga atau yang merantau itu tentunya harus bisa ini ya, harus bisa benar-benar mengatur keuangan. Makanya nggak heran nanti nanti yang CPNS yang keuangannya agak seret, yang terutama yang sudah berkeluarga, ini pasti ngambil utang. Hmm, Itu makanya kan eh, mungkin banyak orang yang mencemooh ya, wah PNS ngutang gitu. Tapi memang realitanya seperti itu. Makanya saya kasih edukasi lah istilahnya. Toh mau ambil atau enggak itu pilihan di betul. teman-teman ya. Yang penting saya jauh-jauh hari sudah mengedukasi bagaimana perencanaannya, bagaimana teman-teman itu jangan resign dulu, kemudian nanti ketika masuk kerja juga gimana caranya sih apa kita bisa cari penghasilan tambahan, penghasilan sampingan dari seperti ini. Karena memang memang realitanya seperti itu, nggak bisa langsung masuk gajian itu nggak bisa. Ya, selanjutnya nih Pak, terkait rekening gaji sebenarnya kita sudah bahas sebelumnya beberapa kali Mm-mm. bahwa rekening gaji ini sebaiknya berbeda dengan rekening biasa karena memang fasilitasnya berbeda seperti itu Pak. Nah, ini Ya, proses pembuatannya itu seperti apa? Yang dibutuhkan apa saja sih Pak untuk membuat rekening gaji? baik untuk rekening gaji biasanya bank bank rekanan ya atau bank daerah biasanya akan datang saat sosialisasi saat sosialisasi atau penyerahan SK. Nah, mereka itu sudah punya budget marketing ya, punya budget marketing, termasuk untuk ya kalau teman-teman tahu itu menyponsori ya, menyponsori kegiatan sosialisasi. Biasanya dia ngasih hadiah-hadiah atau ngasih bingkisan bagi bagi yang bisa, misalkan bisa menjawab pertanyaan atau apa gitu buat meramaikan suasana itu memang dia punya budget marketing untuk itu. Ngasih hadiah apa misalkan misal payung atau tumbler atau apa gitu ya biasalah gimmick-gimmick kecil ya seperti itu biasanya ngasih bingkisan kemudian nanti saat sosialisasi itu ada sesi tersendiri untuk bank menjelaskan tentang benefit-benefitnya rekening gaji khusus kalau misalkan Bank Jateng itu Hibrada itu nanti biasalah kasih kasih ya kata-kata manis. Ini nanti limit saldonya sekian, bebas potongan, bebas biaya transfer dan lain sebagainya lah. Embel-embel seperti itu. Bisa e-banking, bisa untuk bayar tagihan-tagihan bulanan. Itu biasanya seperti itu. Nah, sambil itu nanti dibungkus sama dia nawarkan utang, kemudian nawarin apa ya, nawarin tabungan hari tua dan lain sebagainya. Intinya di situ. Nah, nanti kata-kata manisnya biasanya ini mungkin saat ini Mas dan Mbak belum butuh ya Bapak Ibu belum butuh tetapi kalau ya disimpan nomor saya apabila nanti butuh atau siap terima panggilan seperti itu. Biasanya nanti modus-modusnya seperti itu. Nah, kemudian masalah rekening gaji. Nanti itu teman-teman pada saat sosialisasi itu dikasih form ya, form pembukaan rekening. Nah, biasanya nanti fotokopi KTP seperti ya.
KTP. Nah, nanti disiapkan fotokopi KTP-nya. Nah, pembukaan rekening ini kan karena massal ya, karena massal kan membutuhkan waktu. Biasanya 1 bulan baru keluar, nanti buku tabungannya dulu, terus nanti bulan berikutnya baru rekeningnya cair, seperti itu, gajinya cair. Makanya kan tadi di awal saya kasih perkiraan 2 sampai 3 bulan baru keluar gajinya. Seperti itu, Mas Arif. Nah, berkaitan sama gaji, sebaiknya pakai harusnya pakai rekening bank tersebut ya. Karena selain fasilitasnya beda, ini biar bendahara gaji itu tidak salah transfer. Biar bendahara tidak salah transfer. Karena apa? Rekening gaji PNS itu kan kodenya beda ya. Misal ini kalau kode Bank Jateng ini 303 stres berapa ini gitu. 31 atau berapa kayak gini ya. Kodenya seperti ini. Nah, sekarang itu kan pakai non tunai semua ya. Jadi baik gaji, tunjangan, kemudian tamsil, TPP, kemudian kalau ada honor, ini semua sekarang sudah non tunai. Jadi biar bendahara juga dipermudah ya ketika transfer, kode rekeningnya kan sudah sama nih, sudah enak, tinggal buntutnya aja yang beda. Oh, berarti ini pasti PNS di kabupaten ini gitu atau di kota ini gitu. Jadi lebih enak untuk mempermudah bendahara gajinya biar tidak salah transfer. Seperti itu, Mas Arif. Ya, kalau terkait namanya penghasilan itu kan kita sudah tahu lah ya, wajib pajak. Nah, ini NPWP ini diperlukan saat apa ini, Pak? Atau saat pembukaan rekening gaji atau seperti apa ini, Pak? Oke, berkaitan sama NPWP ya. NPWP sebenarnya teman-teman sudah bisa membuatnya sekarang. Hmm, NPWP. Oke, kita slide berikutnya aja masalah NPWP. NPWP bisa dibuat sekarang. Oke, NPWP itu nanti bisa dibuat sekarang, kemudian kan kan bikin NPWP nggak harus pakai SKCPNS kan, tidak perlu ya, melampirkan kan, eh, apa misalkan pekerjaan di mana gitu, mulai kapan kan sudah jelas, dan gaji kita kan sebenarnya sudah dipotong. Jadi mau ngisi sekarang, mau ngisi bulan depan ya sama aja, nggak ada ngaruhnya sama sama pajak yang kita bayarkan itu nggak ngaruh. Terus NPWP kan bisa dibuat online, nanti kartunya dikirim pos ya, kalau nggak salah ya. betul. Nah, itu kan lebih praktis. Jadi lebih baik teman-teman bisa membuat NPWP sekarang. Tapi kalau misalkan teman-teman masih bingung gajinya berapa, nah teman-teman bisa bisa lihat ya di tabel gaji PNS atau CPNS. Nanti di situ bisa dilihat lah gajinya dikalikan 80%. Kan kalau gaji kan biasanya penghasilan Anda misalkan per tahun 50 sampai 100 atau berapa itu kan ada kan perkiraannya. Kalau CPNS ya pasti ya di bawah 60 juta alias PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Hmm, berarti untuk pengisian form itu kan kalau tidak salah ada pekerjaan, Pak, jenis pekerjaan. Berarti kita Ya, sudah yang baru buat yang mau atau baru mau akan buat ini bisa langsung mengisikan bisa. jabatan apa profesinya Pekerjaannya sebagai PNS. begitu ya. PNS, nggak masalah. Nggak masalah ya. Siap. Nah, ini
Kalau selanjutnya nih Pak, selain NPWP kita juga tahu kewajiban kita salah satunya adalah asuransi kesehatan yaitu BPJS. Oke. Apalagi sekarang sudah semakin diwajibkan untuk jual beli dan lain sebagainya nih ini BPJS. Nah ini biasanya dibayarkan oleh kantor atau baiknya kita mandiri saja seperti biasa gitu. Jadi BPJS itu dipotong ya, Betul. dipotong otomatis ketika gaji masuk. Jadi sudah otomatis teman-teman nggak perlu mikir bayar manual ke BPJS. Nah, sedikit sekilas ya. Jadi gaji pokok plus tunjangan jabatan plus tunjangan keluarga. Ini namanya gaji kotor. Gaji kotor. Nah, nanti teman-teman itu tidak terima gaji seperti itu, nanti akan dipotong BPJS salah satunya, kemudian ada tapera, tabungan perumahan, kemudian ada taspen. Nah, ini aturannya nanti banyak sekali kalau BPJS berapa persen, berapa persen ya. Nanti lebih panjang videonya. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, sekarang kita bahas yang BPJS aja. BPJS kapan bisa diurus? Nah, BPJS bisa diurus kalau gaji sudah keluar. Karena syaratnya itu ada ledger gaji ya. Ledger gaji. Nah, di ledger gaji ini sudah ada tertulis ya jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan kalau misalkan satu istri, dua anak itu nanti ada sudah ada ininya apa? Potongannya tersendiri. Syarat ledger gaji. Kemudian KK, fotokopi kartu keluarga. Seperti itu. Kalau misalkan anaknya baru lahir juga dilengkapi fotokopi akte lahir anak. Ini kalau misalkan anaknya baru lahir, biar langsung di BPJS kan, seperti itu. Syaratnya mudah kok itu. Kemudian ada pas foto kalau dulu. Kalau dulu ya, ada pas foto. Nggak tahu kalau sekarang. Itu syaratnya. Jadi nanti kalau misalkan gajinya keluar Juni atau Juli, ya nanti baru bisa diurus untuk BPJS-nya di bulan-bulan itu. Begitu gajian menghubungi ke bendahara, minta difotokopikan ledger gajinya. Kemudian ditambahi fotokopi KK, fotokopi akta anak lahir anak ya, kalau baru punya anak. Jadi kalau anaknya baru lahiran pada saat pemberkasan, periode pemberkasan sampai sampai misalkan bulan Juni misalkan kan baru baru keluar nih, langsung aja diurus untuk BPJS-nya. Biar nanti kalau misalkan ya ada halangan misalkan sakit atau apa bisa di cover oleh BPJS-nya langsung. Seperti itu Mas Arif. Ya, baik Pak. Kembali lagi kan tadi kita juga udah tahu nih Pak, dijelaskan juga terkait gaji pokok dan juga kita dapat tunjangan jabatan setelah kita menjadi PNS seperti itu. Nah ini selanjutnya yang menjadi pertanyaan juga ini kan teman-teman nih. Berarti ketika masuk misalkan April kita masuk, apakah sudah dapat THR atau tunjangan lainnya seperti tunjangan gaji 13 seperti itu Pak. Yang sering Oke, sekali masih banyak sekali dibahas. ini bahas kayak gini ngeri-ngeri sedap. Nah, nanti kalau saya bilang dapat, teman-teman nanti geruduknya ke saya. Takutnya nanti bilang Yang dapat, oh ditagih. jadi dasar nanti mengajukan ke bendahara. Ini kata videonya Mas Bas bisa kok ini. Makanya kita akan mencoba menjelaskan ini berdasarkan peraturan yang ada ya, biar nanti teman-teman eh, bisa bisa mengajukan ini. Kalau misalkan dapat haknya bisa menjelaskan pakai aturan ini. Jadi kita pakainya dasarnya aturan ya, bukan kata orang seperti itu, termasuk kata saya. Nah,